di dalam masalah fikih ya, antara laki-laki dan wanita itu tidak jauh berbeda, dan hal itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadz dzakirina Allaha katsiran wadz dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya orang muslim baik laki-laki maupun wanita, begitu juga orang yang beriman laki-laki maupun wanita, dan orang yang tetap dalam ketaatannya baik laki-laki maupun wanita, dan orang yang jujur dari kalangan laki-laki maupun wanita, begitu juga orang yang sabar dari kalangan laki-laki maupun wanita, dan orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki maupun wanita, begitu juga orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki maupun wanita, dan orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan wanita, dan orang yang menjaga kemaluannya baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dan orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dari kalangan laki-laki maupun wanita, maka Allah menyediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Allah samakan pahala dalam sisi pahala, dalam sisi amalan Allah samakan. Ini menunjukkan bahwasanya antara laki-laki dan wanita dalam masalah fikih tidak jauh berbeda. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamhumullah. Orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun wanita, mereka itu sebagiannya dengan sebagian yang lain itu sebagai penolong ya, penolong. Loyalitas kita harus besar kepada sesama orang-orang yang beriman walaupun kita tidak mengenalnya, yang mana mereka memerintahkan yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, dan mereka juga mendirikan sholat, membayar zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah rahmati. Jadi Allah perintahkan mereka laki-laki maupun wanita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat. Hanya saja ketika haid dan nifas, maka wanita ya tidak sholat ya. Jadi sama, Allah samakan perintahnya untuk laki-laki dan wanita. Kemudian dalam ayat yang lain ya, surat An-Nahl ayat 97, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia itu beramal soleh ya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kemudian kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi Allah berjanji bagi orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, maka Allah akan berikan balasan terhadap amalan mereka dengan yang lebih baik. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan syarat yang harus terpenuhi, rukun-rukun yang harus terpenuhi, agar supaya ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya tidak sia-sia. Oleh karena itu, kenapa diwajibkan untuk menuntut ilmu agama? Adalah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Ahkamun Nisa, beliau membawakan satu bab khusus bagi para wanita, yaitu al-mar'atu syakhsun mukallafun karrajul.
wanita itu seseorang yang dibebani syariat seperti laki-laki. Ya, dibebani syariat sebagaimana laki-laki dibebani syariat. Dan dahulu ketika di zaman Nabi SAW, para sahabat itu bersemangat untuk menuntut ilmu agama, bersemangat untuk menuntut ilmu agama di hadapan Nabi SAW. Oleh karena itu, di antara ujian Aisyah kepada para wanita, beliau mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor, yang mana lam yakun yamna'uhunnal haya'u ayyatafaqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalami ilmu agama. Ya, ini salah satu pujian Aisyah kepada para wanita Ansor. Dan ketika para laki-laki, para sahabat itu bersemangat menuntut ilmu agama di hadapan Nabi SAW, karena ketika itu ya belum ada mic, sehingga suara itu hanya didengar nggak jauh. Ya. Wanita akhirnya terkalahkan dengan jumlah laki-laki yang menuntut ilmu di hadapan Nabi SAW. Akhirnya mereka meminta waktu khusus kepada Nabi SAW untuk menimba ilmu, menuntut ilmu dengan Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW memberikan kesempatan khusus bagi para wanita untuk menuntut ilmu agama di hadapan Nabi SAW. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini muallif, yaitu Kamal bin Sayyid Salim, beliau menulis kitab ini ya tidak seluruh permasalahan fikih ya, karena hanya satu kitab, dan ini pun beliau pilih bab-bab tertentu ya, bab-bab tertentu yang beliau pilih untuk dibahas di dalam kitab Fiqhun Nisa ini. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus dengan ilmu. Dan juga beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mereka ingin berjumpa dengan Rabb-nya, kemudian hendaklah dia beramal soleh, falyamal 'amalan shalihan, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini merupakan syarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar supaya amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab di sini yang pertama, beliau bawakan Kitabut Thaharah. Artinya kitab yang berkaitan tentang bersuci. Dan kalau kita melihat kitab fikih dari seluruh madhab ya, dari seluruh madhab, Hanbali, Hanafi, Syafi'i, pasti diawali kitab fikih tersebut dengan Kitabut Thaharah, kitab yang berkaitan tentang bersuci ya. Karena merupakan syarat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, seseorang harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan di sini beliau menjelaskan tentang pengertian dari at-thaharah secara bahasa. At-thaharah secara bahasa adalah an-nadhafatu wan nazah minal aqdhar, yaitu bersuci dan kesucian dari kotoran-kotoran. Jadi harus membersihkan diri dari segala kotoran-kotoran, baik kotoran dalam hati yang berkaitan
syirik, kemudian kotoran-kotoran yang berkaitan tentang najis, ya, pakaian, tempat yang mau dijadikan untuk melaksanakan ibadah harus bersih dari kotoran-kotoran. Adapun secara istilah, pengertian dari toharah adalah raf'ul hadas, yaitu mengangkat hadas. Ya, mengangkat hadas, yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Jika hadas besar tentunya harus mandi. Ya. Dan zawalul wasil qa'im bil badanil mani' minas sholati wa nahwiha, yaitu menghilangkan sifat yang menghalangi badan tersebut dari melaksanakan sholat. Wa zawalun najasah an badanil muslim wa thawbihi wa makanihi, dan menghilangkan najis dari tubuh seorang muslim, pakaiannya, dan begitu juga tempat yang mau dijadikan untuk melaksanakan ibadah. Ini harus terpenuhi. Kemudian bersuci di sini mencakup 3 hal, ya. Ma'rifatu ma yutatahharu bihi. Yang pertama, mencakup hal yang dijadikan untuk bersuci. Apa yang dijadikan untuk bersuci? Ini yang pertama, yaitu air. Kalau tidak ada air tentu dengan debu, ya. Kemudian ma yutatahharu lahu, apa yang diwajibkan untuk bersuci, dalam kondisi apa yang harus diwajibkan untuk bersuci, ya. Ketika apa diharuskan untuk bersuci. Kemudian wa ma yajibu ayyatahharu min, dan bersuci dari apa, ya, dari najis apa yang harus diharuskan untuk bersuci. Ini 3 hal yang harus diketahui dan bersih dari segala najis dan kotoran. Yang pertama, ahkamul miyah wa ma takunu bihi thaharah, hukum-hukum yang berkaitan tentang air dan apa saja yang bisa dijadikan untuk bersuci. La yakhfa 'alaika ayyatuhal mu'minah, ya, annahu la yasihhu laka salatu ma lam takuni tahiratan minal hadatsil akbar wal asghar. Wahai kaum mukminah, ya, wahai kaum wanita, bahwasanya tidak akan sah salat yang engkau lakukan apabila engkau tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil dan najis. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin, ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat apabila tanpa bersuci. Jadi bersuci ini syarat untuk supaya sah amalan tersebut. Dan hal ini dengan air. Yang pertama, air. Air tersebut harus suci dari najis juga, ya. Suci dari najis. Harus kita cek apakah air tersebut ada salah satu sifat yang merubah air. Misalnya air tersebut baunya bau najis, bau kotoran apa, ya. Maka ini merubah sifat air tersebut. Atau dari sisi warnanya atau rasanya. Maka 3 hal ini harus terpenuhi. Air itu harus jernih, murni, tidak tercampuri oleh hal-hal yang merubah sifat air. Al-miyahu naw'an. Air itu ada 2 macam. Yang pertama, al-ma'ut tahur, air yang mensucikan. Karena tidak semua air itu mensucikan, ya. Air teh itu kita sebut air teh, tapi walaupun cair tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena sifat air sudah berubah, warnanya sudah bukan air murni, ya, sudah tercampuri dengan teh, sehingga tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Karena syarat air tersebut bisa mensucikan harus masih pada asal penciptaannya. Kalau air hujan bisa mensucikan? Bisa, ya. Air hujan, air laut,
air sungai, ya, bisa mensucikan. Yaitu setiap apa yang keluar dari bumi atau turun dari langit, maka itu bisa mensucikan. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan atas kalian dari langit air agar supaya mensucikan diri kalian. Kemudian hadis Nabi SAW, huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu, yaitu air tersebut, air laut itu mensucikan dan bangkainya itu halal untuk dimakan. Hewan laut itu halal untuk dimakan, kecuali ada yang dilarang, kecuali mungkin ada yang mengandung racun atau semisalnya, maka dilarang. Dan idza khalatal ma'u tahur idza khalatal ma'at tahuru syai'un min at-tahirat fayughayyiru syai'an min awsafihi fa huwa bakin 'ala tuhrati ma dama dakhila fi musammal ma'. Apabila ada sesuatu yang mencampuri air yang suci tersebut, sesuatu yang suci mencampuri air tersebut lalu merubah salah satu sifat, fahuwa bakin 'ala tuhratihi, maka dia masih berada pada kesuciannya selama dia masih berada pada air yang jernih, masih dikatakan air yang jernih, ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika itu dengan Maimunah, istri Nabi SAW, beliau mandi, kemudian satu wadah, kemudian ada bekas adonan di air tersebut. Ada bekas adonan di air tersebut. Ya, ini tidak merubah air, ya, karena masih bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun ada sedikit bekas adonan, ya, pada air tersebut, ternyata Nabi SAW tetap menggunakan air tersebut. Amma idza khalatahu tahirun, akan tetapi apabila sesuatu yang suci tersebut bercampur dengan air tersebut lalu mengeluarkan dari sifat air tersebut, maka tidak boleh bersuci dengannya. Ya, seperti tadi, ya, kita katakan air teh tadi, ya, itu sudah bersuci dengan sudah bercampur dengan teh, atau misalnya sirup, atau apalagi Sprite, Fanta, itu cair tapi tidak bisa untuk digunakan berwudu, untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air najis, ya, air yang najis yang mana merubah sifat air, ya, bercampur dengan sesuatu yang najis. Dan insya Allah kita akan bahas, ya, sedikit demi sedikit dalam kitab ini. Masailu tata'alaku bi ahkamil miyah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang hukum-hukum air. Yang pertama, air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu. Misalnya salah satu antum berwudu, kemudian bekas air wudunya itu apa hukumnya? Bisakah kita menggunakan air tersebut? Bisa, ya. Kita bisa menggunakan bekas wudu orang lain. Kita bisa menggunakan bekas wudu orang lain karena masih dalam kondisi suci apabila belum berubah salah satu dari sifat air tadi, ya. Akan tetapi kalau sudah berubah sifatnya, maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi SAW kana yaghtasilu huwa wal mar'atu min nisa'i min ina'in wahid. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mandi bersama salah satu dari istrinya dalam satu wadah. Yang namanya mandi tentu tidak akan selamat dari percikan orang yang mandi tersebut, ya, bercampur percikan tersebut ke dalam wadah.